"Mbak, ada yang mengetuk pintu, boleh nanti saya telepon lagi?" Aku bilang begitu, kemudian menutup percakapan. Aku yang harus membuka pintu, karena istriku sedang berada di toilet. Aku kenal dia, pemuda yang sedang berdiri di balik pintu ketika aku membukanya. Pemuda berkemeja putih lengan panjang bercelana hitam. Benar, aku mengenalnya. Ini adalah pemuda yang aku lihat sedang duduk di bawah gedung lobi. "Oh iya, makasih ya. Kok cepet? Baru aja saya telepon." "Hehehe," jawabku. "Iya pak, gak apa-apa." Kemudian pemuda ini langsung pamit pergi. Balik badan sambil tersenyum, meninggalkan aku yang masih berdiri di depan pintu. Padahal masih penasaran, benar dia atau bukan yang aku lihat di lobi tadi. Tapi ya sudahlah, aku menutup pintu. Malam pun bergulir. Di belakang yang sudah aku bilang tadi, ada kolam renang kecil terbuka tanpa atap. Di sebelah kanannya ada gazebo kecil. Di gazebo inilah aku dan istri berbincang menikmati malam dan pemandangan persawahan. Sempat membicarakan tentang keadaan hotel ini yang sangat sepi pengunjung. Tapi kami berasumsi, mungkin karena bukan hari libur dan bukan musim libur juga. Perbincangan terus berlanjut sampai jam 11 lewat, nyaris tengah malam. Ketika sedang asyik-asyiknya berbincang, tiba-tiba kami mendengar ada suara percakapan dari kamar sebelah. Kamar kami berada di tengah-tengah, jadi di sebelah kanan dan kiri ada kamar lain. Hanya terpisahkan oleh dinding setinggi kira-kira 2 meteran. Kami jadi gak bisa dengan mudah melihat ke kamar sebelah karena dinding ini. Kami saling berpandangan ketika mendengar suara 2 orang itu. Iya, ada 2 orang yang kami dengar, yaitu seorang bapak yang sedang berbincang dengan anak kecil perempuan. Kedengarannya seperti itu. "Oh, kayaknya bapak sama anak yang tadi di taman." "Di taman mana?" "Taman depan, pas kita baru datang tadi." "Nggak ada, aku nggak lihat." "Ah, masa? Segitu jelasnya, masa kamu nggak lihat?" "Nggak tahu ah, aku nggak memperhatikan." Jadi, istriku merasa kalau dia nggak melihat ada orang di taman sore tadi. Padahal, aku jelas-jelas melihat ada seorang bapak yang sedang bermain bersama anak perempuannya. Yang aku yakin mereka saat ini sedang berada di sebelah kamarku. Setelah sedikit perbincangan pelan itu, kami jadi diam. Perhatian teralihkan ke perbincangan bapak dan anak perempuan di kamar sebelah. Karena mereka berbincang gak terlalu keras, jadinya kami gak mendengar dengan jelas apa yang mereka sedang perbincangkan. Aku penasaran, lalu aku bangun dari duduk dengan maksud untuk mengintip ke sebelah. Istriku menarik tanganku, menahan agar aku mengurungkan niatnya. Tapi aku penasaran, tetap ingin melihat ke sebelah. Gak perlu usaha berlebih, aku cukup berdiri di atas gazebo. Sudah kelihatan suasana kamar sebelah walau gak seluruhnya. Aku juga gak bisa melihat sosok bapak dan anak yang sedang dan masih berbincang itu. Tapi bisa melihat dengan jelas kalau kamar sebelah ini gelap gulita. Sama sekali gak ada lampu yang menyala. Gelap dan teras sampai isi kamarnya terlihat gelap. Sementara itu, perbincangan bapak dan anak perempuan itu masih saja terdengar. "Sebelah gelap banget, kok pada ngobrol gelap-gelapan ya?" Aku bilang begitu kepada istri ketika sudah kembali duduk di gazebo. "Mungkin mereka memang suka gelap-gelapan, biarin aja sih. Lagian ngapain juga pap, ngintip-ngintip segala," sungut istriku. Suka gak suka, kami jadi terus mendengarkan perbincangan di sebelah karena sangat menarik perhatian. Cukup lama kami mendengarkan, yang awalnya gak ada perasaan apa-apa, sampai ketika merasa ada yang aneh. Sebelumnya terselip tawa dan canda, tapi lama-kelamaan berubah menjadi tangisan lirih sang anak perempuan. Sementara si bapak seperti sedang bicara dengan nada kesedihan. Aku dan istri menyadari akan hal itu. Kami saling berpandangan, bertanya-tanya. Lama-kelamaan makin aneh. Anak perempuan itu bisa tiba-tiba berubah, kadang tertawa ceria, kadang menangis terseduh-seduh. Aku juga merasakan, merinding, lalu memberi kode tanpa berbicara mengajak istriku masuk ke dalam kamar. Nah, ada yang aneh dan agak menakutkan. Ketika kami sedang berjalan di pinggir kolam menuju pintu, tiba-tiba mendengar suara dari sebelah. "Mau kemana?" begitu bilangnya. Dan aku yakin kalau itu adalah suara bapak yang ada di sebelah. Kagetlah kami. Setelah suara itu, berikutnya kedengaran suara
cekikikan anak kecil, dan kami yakin kalau itu adalah cekikikan anak kecil yang ada di sebelah juga. Kami yang sempat berhenti langsung kembali melangkah cepat masuk kamar, menutup pintu, lalu duduk di atas tempat tidur. Istriku kelihatan cemas. Aku berusaha menenangkan dengan bilang kalau tadi hanya salah dengar. Gak mungkin, orang jelas-jelas suara itu negur kita. Udahlah Mi, yuk kita tidur aja yuk. Lagi-lagi aku berusaha menenangkan. Kira-kira sudah 1 jam atau hampir pagi, tapi masih gelap. Aku masih terjaga di atas tempat tidur, sementara istriku sepertinya sudah nyenyak. Aku gak bisa memastikan, karena posisi tidurnya memunggungi aku. Jujur, setelah kejadian di gazebo tadi, aku jadi agak was-was. Ada perasaan menyesal juga. Kenapa berani-beraninya coba mengintip ke kamar sebelah. Jadi begini akhirnya. Setelah sudah berada di dalam kamar, beberapa kali aku masih mendengar suara tawa anak kecil itu dari kamar sebelah. Samar, tapi masih terdengar. Itulah salah satu sebab aku masih belum juga bisa tidur. Lampu kamar sengaja nggak aku biarin gelap. Lampu di dekat pintu depan dan lampu kamar mandi aku biarkan menyala. Oh iya, kamar mandi dan kamar tidur dipisahkan oleh dinding yang sebagian besarnya terbuat dari kaca bening. Jadi, dari tempat tidur kami dapat melihat langsung ke kamar mandi. Begitu juga sebaliknya. Tentang dinding kaca kamar mandi ini sebelumnya gak jadi masalah. Tapi ketika sudah tengah malam dan ditambah kejadian aneh sebelumnya, aku jadi sedikit was-was. Menoleh sedikit saja ke kanan, aku sudah bisa melihat dalam kamar mandi yang besar ini. Masih jam 1 lewat sedikit, ketika aku mendengar sesuatu. Ada suara obrolan lagi. Tapi kali ini suara obrolan bukan dari samping, melainkan dari depan kamar. Di luar, penasaran, aku kemudian bangun dari tempat tidur, lalu berjalan ke pintu dengan langkah perlahan. Makin dekat pintu, makin jelas terdengar perbincangan itu. Sama seperti sebelumnya, perbincangan kali ini juga terjadi antara seorang bapak dan anak perempuan. Aku terus melangkah pelan mendekati pintu, sampai akhirnya langkahku berhenti ketika mendengar kalimat percakapan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kamu mau masuk?" Suara laki-laki dewasa. "Mau, Pak?" Suara anak kecil perempuan. Mendengar percakapan itu terjadi persis di depan pintu. Saat itu juga aku berhenti melangkah. Anehnya, setelah itu percakapan juga berhenti. Suasana jadi hening, sangat hening. Kemudian aku berjalan lagi menuju tempat tidur. Belum ada suara-suara lagi. Tetap sepi. Perasaanku masih gak karuan. Di atas tempat tidur, lagi-lagi aku belum juga bisa memejamkan mata. 1 menit, 2 menit, 5 menit, gak ada apa-apa. Tapi entah berapa menit kemudian, aku menahan nafas karena mendengar sesuatu. Ada suara tawa anak kecil itu. Kali ini bukan dari kamar sebelah, bukan juga dari luar, tapi dari dalam kamar. Tawa cekikikan yang jelas terdengar karena sumber suaranya seperti memang sangat dekat dari lorong itu. Ketika masih ketakutan mendengar suara tawa itu, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang sungguh sangat menyeramkan. Belum secara langsung, tapi dari sudut mata aku melihat kalau ada orang di dalam kamar mandi, berdiri menghadap ke kamar, menatap ke tempat tidur. Dari perawakannya, sosok itu adalah seorang laki-laki, mengenakan jubah mandi, dan aku masih belum berani menatap langsung. Teror ini belum selesai.